Saya Ananda Farid Anfasa. Saya Friski Tania. Saya Wulandari. Saya Irene Novela. Di bawah bimbingan Ibu Jumitri MPD. Kami akan mempraktikkan dan memaparkan modul 1 tentang makhluk hidup. Yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Jadi langkah kerja, pertama siapkan alat tulis, kemudian pergilah ke lingkungan sekitar yang ada di tempat tinggalmu. Lalu temukan 10 makhluk hidup, 5 hewan dan 5 tumbuhan. Kemudian carilah jenis makhluk hidup dalam lembar pengamatan. Lalu amati ciri-cirinya. Terakhir tambahkan tanda centang pada lembar pengamatan. Yang pertama, seruni jalar atau memiliki nama latin Sphagnum trilobata, adalah tanaman merambat atau menjalar dengan bunga kuning cerah. Cirinya daun bergerigi, tumbuh rapat menutupi tanah. Salah satu fungsinya yaitu mencegah erosi. Akarnya kuat, menahan tanah agar tidak longsor. Selain itu, dipercaya memiliki khasiat obat untuk antibakteri dan masalah pencernaan. Selanjutnya, pohon pisang. Pohon pisang adalah tanaman tropis dengan batang semu dari pelepah daun, berkembang biak lewat tunas, menghasilkan tandan buah pisang dan hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Contoh manfaat pohon pisang: buah dimakan, daun untuk bungkus makanan, jantung pisang untuk sayur, batang bisa jadi pakan ternak atau kompos. Selanjutnya, tanaman singkong. Yang pertama, daun singkong adalah bagian tanaman singkong yang berbentuk lebar dan berwarna hijau. Daun ini biasanya tumbuh dalam kelompok, memiliki ujung runcing dan tepi bergerigi atau rata. Daun singkong kaya akan vitamin A, C, kalsium, dan zat besi. Selanjutnya, pohon sawit. Kelapa sawit adalah tanaman tropis penghasil minyak nabati utama dunia. Berbatang tegak, buahnya tumbuh bergerombol, dan daging serta bijinya mengandung minyak. Hasilnya dipakai untuk keperluan rumah tangga maupun industri, serta menjadi tumpuan ekonomi di Indonesia dan Malaysia. Tanaman yang terakhir yaitu tanaman putri malu. Putri malu atau dalam nama latin Mimosa pudica adalah tanaman yang herba unik karena daunnya bisa menutup sendiri saat disentuh atau terkena air. Memiliki ciri batang berduri, bunga bulat berwarna merah muda atau ungu, dan daun menyirip. Fungsinya sering ditanam sebagai tanaman hias unik dan khasiatnya bisa diolah sebagai obat tradisional untuk luka, bengkak, dan masalah pencernaan. Makhluk hidup selanjutnya adalah hewan. Yang pertama, domba atau memiliki nama latin Ovis aries, adalah mamalia ruminansia yang banyak dipelihara sebagai hewan ternak. Memiliki ciri-ciri tubuh ditutupi bulu keriting, berkuku genap, dan memiliki perut dengan 4 kompartemen. Hewan ini masuk ke dalam kelompok herbivora, memakan rumput, daun, dan tanaman lainnya. Manfaatnya dihasilkan untuk daging, wool, susu, dan kulit. Perilakunya hidup berkelompok dan memiliki penglihatan yang luas hingga hampir 360 derajat. Selanjutnya, burung hantu. Memiliki nama latin Strigiformes, adalah burung Predator nokturnal. Ciri-cirinya, mata besar menghadap ke depan, leher bisa berputar hingga 270 derajat. Bulunya berwarna samar untuk menyamar. Memiliki kemampuan terbang tanpa suara, penglihatan dan pendengaran sangat tajam. Hewan ini termasuk karnivora, memakan tikus, serangga, dan hewan kecil lainnya. Memiliki peran membantu mengendalikan hama di alam. Selanjutnya, ayam. Memiliki nama latin Gallus domesticus, adalah unggas yang banyak dipelihara sebagai hewan ternak. Memiliki ciri tubuh berotot, kaki bersisik, paruh runcing, dan sayap pendek. Hewan ini termasuk omnivora karena memakan biji-bijian, serangga, dan sisa makanan. Manfaatnya sumber daging, telur, dan bulu. Selanjutnya, kelinci. Memiliki nama latin Fagus cuniculus. Memiliki ciri telinga panjang, kaki belakang kuat, ekor pendek berbulu, dan gigi terus tumbuh seumur hidup. Hewan ini termasuk herbivora, makan rumput, sayuran, dan daun-daunan, dan memiliki kemampuan bisa melompat jauh dan berlari cepat. Penglihatan hampir 360 derajat. Manfaatnya sering dipelihara sebagai hewan peliharaan, juga diternakan untuk daging dan bulu. Yang terakhir, kerbau. Memiliki nama latin Bubalus bubalis. Adalah mamalia besar pemamah biak yang banyak dipelihara sebagai hewan ternak dan pekerja. Ciri-cirinya tubuh besar, kulit tebal berwarna gelap, tanduk panjang melengkung, rambut sedikit.
Kebiasaannya suka berkubang di lumpur untuk mendinginkan tubuh dan menghindari serangga. Manfaatnya digunakan untuk membajak sawah, menarik beban, serta diambil daging, susu, dan kulitnya. Pertama, di sini ada simbiosis mutualisme. Jadi langkah-langkahnya kita mencari putri malu yang berbunga. Contohnya seperti ini. Kemudian kita akan mengamati ini di pagi atau di siang hari. Kita mengamati ini pada siang hari dan kita lihat apakah ada lebah di sini atau kupu-kupu. Di sini ada kupu-kupu, ada kupu-kupu kecil. Kemudian serangga mendapat nektar dari putri malu membantu penyerbukan. Putri malu yang daunnya rusak atau ada kutu kecil. Kita cari putri malu yang daunnya rusak. Contohnya, Ini kutunya udah nempel di tangan. selanjutnya bagian batang dan daun. Perhatikan batang dan daunnya. Nah, kita amati putri malu di kebun seperti ini. Yang kedua, lihat apakah ada serangga atau hewan kecil hinggap di putri malu tersebut. Di sini ada semut dan ini ada belalang. Catat perilakunya. Baik, di sini kami akan mempraktekkan 2 pot putri malu. Di sebelah kanan ada yang pot kecil dan di sebelah kiri ada yang pot lebih tinggi. Baik, di kedua pot ini kan sedang menguncup semua kata putri malunya. Kami akan menutup salah satu dan kami akan menunggu sekitar 15 menit untuk melihat hasilnya. Setelah kita tunggu 15 menit, kita amati perbedaannya. Yang tidak terkena cahaya, dia tetap menguncup. Sedangkan yang terkena cahaya, dia mulai mekar kembali. Demikianlah hasil pengamatan dari kami. Sekian, terima kasih.